Saya sering sampaikan bahwasanya Abu Lahab saja Amrina Nabitta bisa dikatakan sepanjang hidupnya itu menentang dakwah Rasulullah SAW. Tapi dia diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya, itu karena pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kebawa cek deceng purana jama Abu Lahab ya tonorona sabar ya bonus ku Allah taala. Dan inilah dijadikan oleh para ulama mengatakan dianjurkannya kita bermaulid itu. Ke depan ditata sedangkan Abu Lahab lagi ya bonus menasa kafir hanya karena bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Bagaimana kalau orang yang bergembira itu adalah orang mukmin sejati, ya bukan orang kafir. Dia bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira betapa saga kira-kira karena bonus daling Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita yang sempat hadir di tempat ini mendapatkan syafaat nanti Rasulullah sallam di hari kemudian. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si sallam nabikum ki hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia. Sampai kalau kita baca beberapa hadis itu banyak sekali Pak. Di antaranya Rasulullah sallallahu mengatakan ahabbul ibadi ilallah ahsanuhum khuluqa. Asanabita hamba yang sangat dicintai oleh Allah atau maladai na puji pengala taala nasanabita ia makasing ampi-ampina makasing ahlan. Rasulullah sallallahu juga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ma aksarun nas yadkhulul jannah. Aga nasabari tahu ya Rasulullah ma tu nemi katama ila surga. Aga pasabaran natin nemi katama ila surga. Maka Nabi taqwa Allah wa husnul khuluq. Maka sing tapana na maka sing ampi-ampina. Jadi ini akhlak. Rasulullah juga mengatakan bahwa inni ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan. Nasa nabita tahu paling upuji nasa nabita macawi topon ran namatu si bawa onraku matu rasrimunrina pungala taala ahsanuhum khuluqa. Ya makasing ampi-ampina nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali hadis yang sangat menganjurkan kita untuk bagaimana berakhlak yang mulia itu bapak-bapak sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Makanya kan temanya salat ini adalah bagaimana menteladani akhlak Rasulullah SAW. Inilah gunanya kita bermaulid bapak-bapak sekalian. Salah satu tujuannya adalah kita mau menggali akhlak-akhlak Rasulullah itu supaya kita bisa menteladaninya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sini nasi sallam nabikum ki hadir. Kalau kita berbicara akhlak yang mulia, nasa panditata bapak-bapak sekalian, minimal ada 4 nasa panditata ciri-cirin atau makanjai akhlakna. Bukan demi Allah, bukan saya mengatakan ini perkataan ulama bapak-bapak sekalian. Nah ke depan ditata engka ciri-cirinna ada beberapa ciri-ciri nasa panditata orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu, dan insya Allah saya akan buktikan bahwa itu adalah akhlak Rasulullah. Ini perkataan para ulama. Ada ciri-cirinya nasa panditata orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu. Pertama kata para ulama adalah talakul wajah. Talakul wajhi. Ciri-ciri tanda-tanda nasa panditata untuk makasing ampi-ampina itu. Terima kasih tu tapana mulai tahu. Terima kanja mana aku siruntuk ki. Dia selalu tersenyum. Terima kanja. Kata biasa tu kasi runtuk pada ko tapasisang isa dija. Pada dia kata si napat si runtuk daripada ko si salat daki. Ada selalu ada hubungan ya perasaan sangat dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia talakul wajah.
makanya itapana mula-mula sila surana. Itu akhlak yang mulia demi Allah. Itu akhlak yang sangat baik. Dan demi Allah itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib bercerita kepada anak-anaknya Hasan Husain. Maka Ali bin Abi Thalib, "Ma ra'aitu aksar ibtisaman min Nabi." Nah, kada Ali bin Abi Thalib napodangnya anak-anak Hasan Husain nak sepanjang hidup saya napa nasang anak Ali. Dia pagaga taurun tu paling sering tersenyum itu, paling mudah tersenyum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh banyak sahabat di sana. Siapa yang mengakuinya juga? Pak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu pernah tinggal biasa mencari pembantu kebolaan Nabi ta 10 tahun. Bayangkan itu. Madani bopi ni irin-ring ko indona Ummu Sulaim. Irin-ring ko indona Ummu Sulaim. Pas angke Nabi ta ko Madinah, angka Ummu Sulaim nabawi Anas, watiro Anas madani la damopi. Nabawi Anas ya Rasulullah angka yang aku tali pembantu. Jadi mana nama Sarah Nabi ta si Anas mati to mani Nabi ta. Nakadana 10 katang mencari pembantu kebolaan Nabi Muhammad SAW. Ang po Anas, ma darabani darban qat. Denun kana bampa-bampa ka Nabi ta cicammo. Wala sabbani sabbatan qat. Denun kana podang ada damaja, dia menghina saya, mencela saya. Ay, luar biasa. 10 tahun ini Pak ini. Itu masalah mati itu. Wa ma abasa ala wajhi qat. Dengan kauruntui majata pana majamuru tapana Nabi ta macuka turi makanja mana tapana Nabi ta kusiruntu. Inilah yang membuat Anas itu sangat rindu Pak. Seandainya kapan bunuh diri itu dibolehkan, seandainya bunuh diri itu Pak dibolehkan, Anas lah yang pertama mungkin bunuh diri itu. Waktu namati Nabi ta saking rindunya dengan Rasulullah. Waktu namati Nabi ta dia sangat sedih kehilangan Rasulullah sampai meluk mati natan rodanya ya. Makanya satu-satunya sahabat Pak itu tiap malam bertemu Rasulullah dalam mimpinya adalah Anas bin Malik itu, karena rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti bahwasanya Rasulullah itu akhlaknya luar biasa Pak. Jadi jangan memandang enteng Pak itu. Jadi ulama menyebut Pak itu urutan pertama akhlak mulia itu adalah talaqul wajah. Macaki mololoi tawe makanja batti makanja tapa ta mololoi tawe. Ya biasa pasangan lekota yang makada itu talai mabassa patania makada lepagaga tawe. Angkat tahu dia gaga na ling tapi macam mololoi ki. Dia na panya isenga, dia na panya irampi Pak. Lisuki pole bolana, we macam ditala daki ko tahu. Pole ka bolana yan, we kanja pa palit di. Siruntu kanang yan ulang, we basa pa palit di. We kanja pa, maka dia roto yung tani. Angka gaga na liko, maka dito gaga. Maka di mana paling masuk yang basa, we makanja batin na mololoi. Makanja batin na tuda-tudang ki, we tormicawa mana bicara. Misalnya jadi ini akhlak Pak. Dan tolong jangan dipandang enteng tersenyum ini. Jangan terpandang enteng, karena ini adalah Rasulullah kan mengatakan dalam hadisnya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Biasa kita dengarkan hadis ini. Karena kita jangan pandang enteng itu deceng aja asalangka deceng, asal kita asalangka deceng musadding misai maka deceng ya roh. Walaupun itu nilainya sangat kecil nasa nabita, lakukanlah. Ajang pandangin teh nasa nabita. Walaupun hanya tersenyum kepada saudaramu nasa nabita. Apa penjelasan ulama tentang hadis ini Pak? Maka dia pandita tamiga tau matu tama suruga. Tanya sampajatang benin na patami suruga. Tanya biri jamaah na patami suruga. Tanya sumbangan na patami suruga. Tanya puasa na patami suruga. Aga pali patami suruga Pak. Hanya gara-gara tersenyum kepada saudaranya. Banyak nanti orang masuk surga gara-gara senyuman Pak. Kenapa dengan senyuman Pak? Wadi jadi ketika kita tersenyum kepada saudara kita, Anda tidak sadari bahwa Anda telah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita. Maka Nabi Muhammad SAW, Afdalul a'mal idkhalu sururi ala qalbi mu'min. Nasa Nabi ta, amalan yang paling utama nasa Nabi ta, kamu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu. Iku mulai pabahagia sila suramu mencawa bahagia Mario. Ini nasabari na bahagia, ini nasabari na Mario. Itu adalah amalan yang sangat utama nasan kita. Sangat banyak. Ya ini ulama mengatakan mereka tahu tu utama surga. Itu hanya gara-gara tersenyum bapak-bapak. Tolong jangan Pak dipandangin senyum itu. Berbagilah. Karena Nabi tamu mereka waramparamu itu mulai bagi-bagi aman yang tiagaga.
Itu mulai bagi-bagi amanah itu duit. Tapi yang kagak-agak amuni kata itu eling. Itu aja yang tersenyum kepada saudara kita bahasanya. Saya ingin sampaikan Pak bahasanya amalan kecil itu jangan pernah dipandang enteng ya, karena Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat yang termasuk sahabat yang digelari Al-Faruq ya. Banyak sekali gelarnya, bahkan dijamin 10 besar sahabat yang dijamin masuk surga. Umar itu disebut di urutan kedua. Waktu mati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang bermimpi bertemu Umar. Makutami rutuman nipie ke Umar, maka dia agak kerebat takut. Maksudnya agak kerebat di alam barzah. Nah kata Umar, alhamdulillah Allah telah mengampuni saya dan Allah telah memuliakan saya dan Allah telah mengangkat derajat saya. Nah kata rutuman nipie nulis nasabah anda khalifah, anda pernah menjadi khalifah. Nah kata Umar, tania iro. Mungkin karena ibadah anda ya Umar. Nah kata Umar, tania. Nah kata rutuman nipie agak paling Umar, kenapa anda sangat dimuliakan oleh Allah? Maka ada Umar makoye angka biasa runtuk ke anak-anak angka manu-manu na dongi angka dongi na culai manu-manu na culai mi tahu ka ako na culai mati ronana manu-manu gangkan na mati jadi lo podangi ronana makrena pak beli ka itu manu-manu mutu akhirnya Umar membeli pak itu dan liru manu-manu dengan harga yang tinggi. Kemudian kata Umar wal liru, kemudian saya lepaskan supaya tidak mati. Nah kata Umar, saya tidak pernah membayangkan ternyata amalan itu yang membuat Allah mengampuni dosa-dosa saya dan Allah memuliakan saya. Jadi amalan yang tidak pernah nanggak biasa nih bapak-bapak. Masih ingat Imam Al-Ghazali Pak? Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali? Penulis buku Ihya Ulumuddin itu ya. Itu nama yang kata nipi, engkau murid dan nipi. Aku tanya maka dia Imam agak keribat takut. Maka dia Imam wasal, alhamdulillah Allah memuliakan saya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan Allah mengangkat derajat saya. Nak ada murid dan nulis apa nasabah anda penulis buku dulu waktu hidup di dunia. Nak ada Imam Ghazali tanya. Nak ada murid nulis nasabah ibadat anda luar biasa dalam beribadah. Nak ada Imam Ghazali tanya. Nak ada muridnya agak pala ya Imam. Nak ada angka kasih di waktu matanganga marokibo pas upacuru ipotoloku tapay rolala ekonir. Angka lala tapako potoloku. Melo minum ngiro tintairo. Ya kuwaka ipotolo lutu ilala terpaksa dia najaji waka bariro lala ini nungiro tintai sampai kenyang masuk mani na palutu made. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itulah yang menjadi sebab Allah mengampuni kesalahan saya. Lihat amalan kecil. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim apa Nabi ta maka Nabi ta mega nasa Nabi ta uruntu tau ilala surga manyamanyamang ilala surga gara-gara dorimi, gara-gara ajumi okolalang na pak biring nasa nabita. Bari dia na puja itu dia na halangin tahu itu yang membuat dia masuk surga nasa nabita. Yana kan nabita la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Aja mucapa itu dicecek de nasa nabita. Aja pandangin tinggi kong kadecing. Lakukanlah. Terkadang amalan-amalan kecil itulah yang membuat kita masuk surga. Termasuk nasa nabita adalah tersenyum kepada saudara kita bapak-bapak misalnya. Jadi saya berharap misalnya kita itu selalu telahkul wajah. Jadi kusuruh untuk keselah surata teripakan jaki je tapat aja je tema jamur je aja tema macukka tapat. Mudah-mudahan itu nasinga-singa kita matu ke mati ke. Ang kreweyan kusuruh untuk terima caw mana. Apa ternyata Pak itu pasing ngerengi pentito Pak itu pasing ngerengi itu Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, bisa dibaca doanya dalam Al-Quran. Rabbi habli hukman wal hikmi bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Quran. Pun alinga hikmah, alinga kasih pak disangang. Kumpulkan saya bersama dengan orang-orang saleh ya Allah. Pancaji kasih padi mundriku na rampe-rampe kasih decek na senga-senga enggak kasih puang. Pancaji kasih orang-orang di belakang saya na rampe-rampe kasih kanjaku. Jadi Rasul Nabi Ibrahim sendiri berdoa seperti itu Pak. Itulah makanya kenapa Nabi Ibrahim dia berikan namanya kalau kita bertahiyat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu karena berkat doanya itu bapak-bapak bisa. Allah abadikan sampai Allah abadikan umatnya umat Rasul itu selalu menyebut nama Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pentitutup na senga-senga kita. Na rampe-rampe dicetak otomatik. Kaya Nabi Muhammad SAW ahlul jannah ma malau tuzunain sinau nasu khaira.
Iko mite penduduk na suruga tu nasa na bitami ko misin penduduk na suruga tabawa ni ko mate. Yan ang kato mate menggarampi de Cina na piyumung ka makade telah mati pulan bin pulan maka mana pa kampung we mati nito kanjae. Mabasapo je tu kasih. Magalapo je tu bantu tawe, magalapo je tu tolong tawe, ko siruntuk we terima kanja mana je, mencao mana. Itu bisa menjadi sebab kita masuk surga wasan. Jadi taruh-taruh toki pasengaran ko tawe. Ayan terima jamur ulengi ko siruntuk kita. Nama cukale tapata bapak-bapak misalnya ya. Detona gaga bireng ko siruntuk tawe. Janganlah seperti itu Pak. Buatlah kebaikan-kebaikannya. Jadi ini akhlak pertama nah seperti tadi ciri-ciri orang berakhlak mulia itu talakul wajah. Terima kanjai model tapan aku suruh untuk itai nasan parita. Yang kedua teman Nabi kong hadir ya. Ciri-ciri orang berakhlak mulia nah seperti tadi adalah as-sabru 'alal adza. Merejeng bersabar dengan hinaan dan cacian oleh orang-orang. Itu biasa di yemi puji kuna sanju-sanjung itawe. Weh puji kuna tapi sana kuna cerita ni teh mamula ni majak nyawata dan sebagainya. Atau ada orang yang menghina mencaci kita, kita sudah mulai dengki marah macam ini dan sebagainya. Ternyata akhlak yang mulia itu adalah as-sabr 'alal adza. Kita mampu mensabar ketika orang menghina kita, mencaci kita. Angkat podangnya ada maja, irule mamai cerita bapak-bapak misalnya. Apalagi korule kita mampu membalasnya dengan kebaikan, wah itu akhlak yang luar biasa. Ingat siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu Pak, angkat kasih tudang sebenarnya bita Abu Bakar. Angkat kafir Quraisy maka kada Abu Bakar, mama ko Abu Bakar. Yoro nabi ta mama ko to. Sisan na mangingin ni kafe kada Abu Bakar, tojo Abu Bakar na sembarato na podang yoro tawe. Made nabita. Akhirnya macin rola Abu Bakar. Nakada bit Abu Bakar ya Rasulullah. Magi ta made. Angkat Abu Nabita Abu Bakar. Waktu mutunang na podate ada makalalang na musa barakang nakapuluin ko malaikat. Kamaling malaikat ikapuluin ko. Kamaling malaikat aku sudah pemu makanya saya juga bersamamu. Pas maka de kumubaliwi makalala tu bati mubaliwi made mana malaikat yang pe made tok. Sanja sabar 'alal adza. Dan demi Allah ini adalah akhlak Rasulullah Pak. Kenapa Rasulullah dakwanya sangat mudah diterima? Karena dia memiliki akhlak ini. Dia bersabar dengan hinaan, bersabar dengan cacian bapak-bapak misalnya. Banyak sekali kisah-kisahnya Pak. Saya hanya memilih salah satu kisahnya saja. Kisahnya Sumamah ya, Sumamah. Jadi yang kasih diarane di Irak itu Pak, di Syam namanya Sumamah. Sumamah ini adalah orang yang sangat benci Rasulullah. Amo jeta punya sana Nabi taliwat China. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Rasulullah na caca manang. Na caca kampung paling na caca Madinah. Apa aku Nabi tamunro agama paling na caca agama salang apa agama Nabi ta agama salang asang paling na caca ya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya semua yang berhubungan Rasulullah di China. Sumama itu begitu bencinya Rasulullah. Saking bencinya Sumama ini Pak, dia membuat pasukan besar di Syam. Tujuannya adalah membunuh Rasulullah SAW di Madinah. Dia melatih pasukan khusus orang China. Tapi apa yang terjadi Pak? Berita itu, kabar itu sampai ke Rasulullah. Bahwa kasih diarahnya Sumama membuat pasukan khusus ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya nak Nabi tanah pedangi sahabat sebelum Sumama menyerang kita, sebelum Sumama menyerang ke Madinah, maka terlebih dahulu serang pasukan Sumama itu. Maka berangkatlah pasukan Rasulullah ke Syam untuk menyerang pasukan Sumama. Terjadi pertempuran antara pasukan Rasulullah, pasukan sahabat dengan pasukan Sumama, yang akhirnya pasukan Sumama kalah dan Sumama ditangkap, dibawa ke Madinah. Ya siorang ngokutian nama sigi Quran ya siorang bapak-bapak yang salian lo ni malaporo sahabat ko Nabi ta mangka dia Rasulullah, alhamdulillah kami mampu mengalahkan pasukan Sumama mako ko itikan ni engkani ko masigi ya Rasulullah. Ya siorang kurtian nama sigi datang Rasulullah Pak. Lihat begitu lembutnya hatinya Rasulullah. Datang Rasulullah, bahwa ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah membawakan makanan. Datang Rasulullah untuk melihat Sumama. Masuk masjid dengan wajah tersenyum kepada Sumama. Sampai kepada Sumama. Tanya Nabi, lihat apakah akan apa Nabi ke Sumama? Apakah Rasulullah mencaci Sumama? Tidak. Rasulullah memukul Sumama? Tidak. Akan apa Nabi, kaifa indakum ya Sumama? Agak keriba Sumama.
Masalah dengan perkataan yang sangat lemah lembut, Pak. Kaifa indakum ya Sumamah? Agak keribamu Sumamah. Seolah-olah Rasul itu sudah pernah bertemu dengan Sumamah ini. Seolah-olah Rasul itu sangat akrab dengan Sumamah. Kaifa indakum ya Sumamah? Agak keriba Sumamah. Tapi Sumamah karena dia sangat benci dengan Rasulullah, maka anja batin Nabi ta bicara, maka kasra batin Nabi bicara. Ana pun Sumamah, ya Muhammad, ana rajulun sadamin. Muhammad, saya adalah orang yang memiliki darah. Maksudnya saya orang terhormat di kampung saya. In taktul ala rajulin sadamin. Ya namun memang salah unuku. Kamu telah membunuh orang yang istimewa. Kamu telah membunuh orang yang sangat berpengaruh di kampungnya, yang kelak nanti orang itu sekampungnya itu akan datang membunuhmu Muhammad. Wa in tun'in ala syakir. Tapi kau makan jago ya Muhammad, saya adalah orang yang pandai berterima kasih. Wa in turidu malan fa'atitu masyitah. Tapi kau rampara makate Muhammad, saya akan berikan siagi-siagi melori Muhammad. Micaw-cawa Nabi Pak. Made Nabi. Hari kedua datang lagi Rasulullah dengan senyuman, dengan perkataan yang lembut. Kaifa indakum ya Sumamah? Aga si keribat Sumamah. Maqasir napa Sumamah? Ana rajulun sadamin. In taktul ala rajulin sadamin wa in tun ala syakir. Jauh-jauh Nabi tamade. Hari ketiga datang lagi, Pak. Aku tas Nabi, kaifa indakum ya? Aga keribat Sumamah. Maqasir papi balina Sumamah. Muhammad, ana rajulun sadamin, misa muka gaya. Saya adalah laki-laki yang terhormat di kampung saya. Bikitallu Nabi talau siruntu Sumamah, bikitallu toi mak bali Sumamah, makasra batina mak bali, maraja suarana na Nabi ta. Maka dai Nabi ta napodangi sahabat ala pesan ni Sumamah. Pesan ni rali solo kampung na. Maka sahabat ya Rasulullah gaya asang. Ia na tahu orang yang sangat membencimu ya Rasulullah. Sampai dia membuat pasukan khusus untuk membunuh. Biasa ialah pesak bawang, nyawa peti Rasulullah. Kayak tarun, biarkan Sumamah pulang ke kampungnya. Ya lepas Sumamah, Pak. Tasilan, betul ni lepas Sumamah tak kajian dalam pe Sumamah. Masuk boleh masih dia nampak ya tak kajian. Ia kerjasa Muhammad. Yang selama ini nak ada tu majak. Nah dia jarang kena podang ada majak. Setiap saya bertemu dengannya dia selalu tersenyum. Dia tidak memukul saya, dia tidak menghina saya, dia tidak mencaci saya. Dia nak kena podang ada makaleng, terima kanja bahkan wajah. Ya Sumamah Pak, dia nak jadi di seluruh kampung. Tama irala darai na bisemana ngalena. Na pali supaya mo ko masigye. Na patudang ko sidapena na bita. Na pamakadaga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu juga dia masuk Islam dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kala Sumamah ya Rasulullah, waktu kude pa utama salang Bega asang paling ucaca kecuali asammu ya Rasulullah. Sekarang setelah saya masuk Islam, bega asang paling puji kecuali asammu ya Rasulullah. Waktu kudepa utama salah ya Rasulullah, bega agama paling ucaca kecuali agamamu ya Rasulullah. Pastama ka salah ya Rasulullah, bega agama paling puji kecuali agamamu ya Rasulullah. Waktu kudepa utama salah ya Rasulullah, dega kampung paling ucaca kecuali Madinah. Tama ka salah ya Rasulullah, dega kampung paling puji kecuali Madinah ya Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak yang mulia bapak-bapak. Beginilah seharusnya kita berakhlak, Pak. Kita selalu berusaha membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka di panditata ko makanja mengkoto makanja majaki koto majae ay makumanamu ahlak na teka ba. Amo kapiri mangkoto ahlak, amo karisting mangkoto ahlak. Makanja koto makanja ko majaki majatoy. Semua orang mungkin memiliki ahlak seperti. Tapi apa yang seharusnya membedakan ahlak kita orang muslim dengan non muslim? Inilah yang membedakan asa panitata. Ketika orang mencaci, ketika majak itu kuidi, kita selalu berusaha makanja kilo kualina bapak-bapak sekalian. Inilah ahlak yang tertinggi itu malabikum kalian. Makanya Rasulullah SAW selalu menyebutkan hadis yang luar biasa. Maka Nabi salasatun man kunna fihi kana yuhasibu hisaba yasira wa adkhalahu Allahul jannata bi rahmati. Nasa Nabi telu sipa kumulini boleh nasa Nabi
Barani ka pastika ko makarisa suruga ko nasa nabita. Barani to ka pastika ko nasa nabita makarade mu marajji matu nareko iparessa yang malamu ko akhirat. De ini rajingi ko. De ini irajing ko matu ko itanay ko matu ko asir mo din pong Allah subhanahu wa ta'ala. Talu ahla nasa nabita. Pertama nasa nabita ga tuti amman harama. Ikong kato masiki nasa nabita ko iko abassa ko kualina. Yang kedua tasilu amman qata'ak. Ya kung kato benci ko nasa nabita, na bombe ko denewa ko ada, biarkan dia membencimu tapi jangan kamu membencinya. Taruh ni ikut tu benci kak, ikut tu dia tapi saya tidak pernah membencimu. Wah itu halang. Yang ketiga wa ta'fu amman zalamak. Nasa nabita mulai mak dan pengangi atas salangan na tawe, walaupun dia tidak meminta maaf kepadamu. Rule pong kasi wadam po yung kasi sila suraku pong demi kasi nisang yang pinapako akaro demi napahang yang kasi napako akaro pong saya hilas memaafkannya ya Allah. Dia tidak meminta maaf tapi kita sudah memaafkannya dia Bapak sekalian. Inilah 3 akhlak nasa nabita. Siapa yang mampu memiliki ini Rasulullah pastikan dia penuh surga. Jadi as-sabar alal azab, sabar dengan hinaan ya, cacian oleh orang-orang, ini akhlak yang tertinggi. Makanya Rasulullah menyebutkan juga di urutan kedua. Allah dalam Al-Quran itu menyebutkan urutan kedua sifat hamba-hambanya yang dicintainya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna al-ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nasa pengalatala ikumelo kumite ataku nasa pengalatala upujie. Mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya kong katomak bango-bango podangnya ada maja. Aku kata mak bangu-bangu pitanai cerita jai dan sebagainya. Salama, dia selalu membalasnya dengan kebaikan. Yang ketiga dan mungkin yang terakhir selain dia. Ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik nasa panitata adalah at-tawadu. Dia senantiasa rendah hati bapak-bapak. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, ahlul jannah kullu da'ifin mutada'ifin. Ya hadis riwayat Bukhari. Nasa nabita itu penduduk na surga, sipakna penduduk na surga nasa nabita. Sipakna penduduk na surga kullu da'ifin mutada'ifin. Saya membaca sarah hadis ini, penjelasan hadis ini, apa yang dimaksud dengan kullu da'ifin mutada'ifin. Nah, kadang pandita yang dimaksud dengan kullu da'ifin mutada'ifin. Rajulun yara nafsahu da'if wa yara nasu da'if. Orang-orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa saja. Walaupun dia adalah orang yang luar biasa. Artinya dia tidak pernah menganggap dirinya orang istimewa. Dia tidak pernah merasa sedikitpun dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang sangat mulia dibandingkan orang lain. Walaupun dia memang adalah orang yang mulia. Walaupun dia adalah orang yang berpengaruh. Walaupun dia adalah seorang tokoh. Tapi di dalam hatinya tidak pernah merasa dirinya orang yang lebih istimewa dibandingkan orang lain. Dia selalu menganggap saya hanyalah orang biasa-biasa saja. Saya hanyalah orang biasa-biasa. Dia selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa. Itu penjelasan ulama tadi itu. Dan ini yang dimaksud dengan tawadu, Pak. Inilah yang dimaksud dengan tawadu. Orang yang selalu menganggap dirinya biasa-biasa saja, walaupun orangnya lah orang luar biasa. Dan saya berani pastikan bahwa itu akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang luar biasa, orang yang sangat istimewa, makhluk termulia yang ada di muka bumi ini, bahkan mengalahkan surga kemuliaannya, mengalahkan aras kemuliaannya. Makhluk yang termulia yang Allah ciptakan adalah Rasulullah SAW. Tapi lihatlah bagaimana akhlak ketawaduan Rasulullah. Sedikit pun tidak pernah merasa istimewa dibanding dalam hatinya tidak mulia. Dia orang yang sangat. Apa bukti ketawaduan Rasulullah SAW? Buktinya adalah dia itu sangat dekat dengan orang miskin, Pak. Ciri-ciri orang tawadu itu, Pak, adalah orang-orang yang sangat dekat dengan orang miskin. Maksudnya orang-orang. Ya kalau dia mudah memuliakan. Kau nggak tahu, Pak? Tapi tak ada, misalnya dia memiliki jabatan tinggi, ya, maksudnya status sosialnya tinggi, tapi dia sayang kepada orang-orang yang dibawa, itu ciri-ciri orang tawadu itu. Dia sangat memuliakan. Rasulullah itu sangat memuliakan Pak orang miskin. Siapa? Bilal, orang budak, sangat dicintai Rasulullah SAW. Said bin Haris itu, Pak, budak. Itu Said bin Haris madani ngopi, dia diculik. Madani ngopi Said bin Haris itu diculik di kampungnya, para nali perampok, kemudian dibawa dan dijual di Mekah. Kebetulan keluarganya Khadijah membeli. Ibalu ko pasai Said bin Haris itu. Anak-anak mau pergi ke sini ibalu.
dibeli di pasar, kemudian Khadijah menjadikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Jadi dia budak itu. Tapi Rasulullah memperlakukan Said bin Haris itu sangat memuliakan Said bin Haris, Pak. Sampai waktu nani sang ambo nama kedala depet ditope nama te Said bin Haris, angke gare anakku ke Makkah. Langsung ngero ambo na lo Makkah ba salen, Pak. Surun tu Nabi tah, maka mi kamale anakku, Muhammad mi kamale anakku. Maka Nabi tah ala ni tapi aja umpasai. Ya komelo lo ko iko ala ni, kode na melo lo ko iko aja umpasai. Jadi yo bi Said bin Haris, maka Nabi tah Said angka ambo teh pole kampot teh melo malaki melo ki galo si bawa ambo tah. Maka Said bin Haris, ya Rasulullah, dia melo, saya mau bersama dengan kamu ya Rasulullah. Nala birangin Nabi tah nambo. Itulah makanya Rasulullah mengumumkan Said bin Haris tapana purana makaro napasui Said bin Haris Nabi tah napa maka Nabi tah hasa Said bin Muhammad. Inilah Said anaknya Muhammad. Bamage nala birang Said bin Haris Nabi tah Muhammad nambona. Begitu dia memuliakan Bait Salim. Jadi sangat dekat sekali orang-orang miskin, Pak. Berjalan makan dengan orang miskin. Sangat tawadu Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu kasih dia rone mak bicara Nabi tah. Matangnya mak bicara Nabi tah, dia rone rokok itu iko yolo dari Nabi tah karena memuliakan Rasulullah. Wajarlah karena Rasulullah dimuliakan, Pak. Nah kan Nabi tah hawin alaika ya rajul. Aja mak kuat santimu ko ya. Ana lastu bi malik. Tanyakan raja, ya. Innama ana ibnun. Saya ini hanyalah seorang anak. Min imrati Quraisyin ta'kulu qadi. Ya. Anak-anak apa ko si dia makun rai biasa-biasa yang suka makan roti kering. Aja umpaklah kata saya ini bukan seorang raja. Dia masalah. Bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu bapak-bapak sekalian. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW dalam peperangan selesai musurangnya maka dia sahabat ya Rasulullah maka tu magiri untah pak maka mo ga untay bawah maka Nabi tabah maka dia sahabat ya Rasulullah ko gire ina tanis setta maka dia sahabat si dia ya Rasulullah itu si kolope na tanis setta mati itu pero sahabat si dia maka dia itu si ya Rasulullah ko na sunna mo tanis setta ya Rasulullah mati itu Nabi ta maka dia itu si ko junna tanis sam malati bagian Nabi ta. Kaya sahabat ya Rasulullah aja nih tunabawan itu dang. Idi palo sapa aja ya Rasulullah bareng kay pake manas. Akan Nabi tade. Akan Nabi ta inna Allah yakrahu ay yura rajulan mutamayyisan baina ashabina. Akan Nabi ta aja. Ya palo malaju. Apa sitongan aja itu pungal Allah Taala nasa Nabi ta. Dia na puji mita si dia tahu kalau dia menganggap dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain. Ya, ini masya Allah ini ketawaduan Rasul. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah, Pak, dia sangat memuliakan keluarganya. Jadi biasa tanya Aisyah, ya Aisyah, masa yasna Rasulullah fi baiti agar Rasulullah zaman Nabi takubolana. Nah kayaknya Aisyah radhiyallahu anha kana fi mihnati ahli fa idza hadaratis salah qama yusalli. Nah kada Aisyah itu Nabi takumunri boleh dikana jamaah, nah balika selesaikan pekerjaan rumah tangga. Masarni Nabi ta mungkin masasani aga dan sebagainya. Wa idza hadaratis salah ko time waktu sempajang maka dia Nabi tanah lama berjamaah ke masjid. Lihat ketawaduan Rasulullah. Rasulullah juga sangat tawadu kepada makanan, Pak. Untuk tawadu Nabi itu sampai pada makanan dia itu sangat tawadu, Pak. Al-Nasr Nabi ta inilah akilu muttaqian. Nasr Nabi ta ya tu komandreka denang kausandre komandreka. Kenapa? Karena dia sangat memuliakan makanan. Nah kana Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qad. Kada burito Nabi ta komandre denang kana kada-kada andrewe. Yo kuna puji ngandre, yo kuna puji din andre. Abu biasa di kode ni puji akada-kada ini ai aga sih masih nang kamakku masih na ai nandri matoro matu capu matu. Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Begitu tawadunya, begitu dia memuliakan makanan bapak-bapak sekalian. Rasulullah jadi sangat tawadu. Jadi ciri-ciri orang tawadu sekalian Pak adalah orang yang selalu menganggap dirinya biasa-biasa walaupun dia adalah orang luar biasa. Sedikit pun tidak pernah merasa istimewa walaupun sebenarnya dia adalah istimewa. Dan inilah sifat-sifat penduduk surga Nabi Muhammad SAW. Saya rasa ini saja mungkin ya ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Pertama, talaqul wajah, selalu makanjai tapana menoloi taweh. Yang kedua, sabar alal azah, dia bersabar dengan hinaan dan cacian oleh orang-orang. Yang ketiga, tawadu, dia senantiasa rendah hati bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.